Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Kitnada beserta rekan-rekan saya, Alfi Sena, Gilang Prakarsa, M. Fadil Azaki, Alfikri, dan Agus Afrianda, dari kelas Teknik Mesin B18, kami akan membahas mengenai materi statistika industri pada mata kuliah meteorologi industri. Adapun outline dari pembahasan kita kali ini yaitu mengenai definisi statistik dan statistika, kemudian peranan dan fungsi statistik, jenis statistik, populasi dan sampel jenis, kemudian jenis data dan pengumpulan data. Nah, yang pembahasan pertama yaitu mengenai definisi statistik dan statistika. Jika dilihat seperti pada slide ini, terdapat begitu banyak data yang mana datanya itu mungkin agak sulit untuk dibaca. Nah, sementara di slide satunya lagi terdapat begitu simple, data yang begitu simple dan mudah untuk dipahami. Nah, dari dua contoh data tadi kita dapat menyimpulkan apa itu statistik dan statistika, yang mana definisi statistik dan statistika yaitu sebagai berikut. Statistik merupakan sekumpulan data yang menunjukkan kesimpulan dari kenyataan-kenyataan atau hasil penelitian, yang mana metode yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Sedangkan statistika yaitu ilmu pengumpulan, pengolahan, kemudian meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan. Adapun peranan statistik yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan dari berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, peranan statistik yaitu sebagai alat untuk menemukan keterangan-keterangan yang tersembunyi dalam angka-angka statistik. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan sendiri, peran statistik itu adalah sebagai alat analisis dan interpretasi data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Peranan statistik dalam teknik industri. Adapun peranannya yaitu melibatkan pola pikir statistik, yaitu seperti di bidang bahan baku, riset pasar, perilaku konsumen, perancangan produk, kemudian perancangan mutu, manajemen produksi, penerapan pola distribusi, pengukuran produktivitas, kemudian perhitungan finansial, kemudian manajemen limbah, penyimpanan produksi, SDM, dan lain sebagainya. Fungsi dari statistik adalah yang pertama, bank data, yang mana itu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui. Yang kedua yaitu alat quality control, yaitu sebagai alat standarisasi dan alat pengawasan. Kemudian yang ketiga itu alat analisis, ini sebagai metode penganalisaan data. Dan yang keempat yaitu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yaitu sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis statistik. Statistik terbagi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif ialah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Statistik inferensial ialah metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi.
Kemudian cakupan statistik deskriptif antara lain: 1. Distribusi frekuensi. 2. Penyajian grafik, bagan, dan diagram. Ketiga, pengukuran tendensi sentral atau pemusatan. Keempat, pembagian distribusi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kelima, variabilitas, itu adalah range, mean, deviasi, standar deviasi, atau skor. Keenam, angka indeks. Ketujuh, time series, atau dari waktu, data berkala. Yang kedua, cakupan statistik inferensia. Pembagiannya: 1. Probabilitas atau teori kemungkinan. Kedua, distribusi teoritis. Ketiga, sampling dan distribusi sampling. Keempat, studi estimasi. Kelima, uji hipotesis. Keenam, analisis korelasional dan uji signifikasi. Dan yang terakhir, analisis regresi untuk peramalan. Berikut adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi seperti kita lihat ialah sebuah kumpulan dari di mana semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel ialah satu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Berikut ialah tabel jenis data. Dan penjelasannya, yang pertama, bentuk data. Pertama, data diskrit ialah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, data jumlah peserta seminar ialah 20 orang. Kemudian data kontinu ialah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, tinggi badan Ersa ialah 168,5 cm. Dan yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sumber pengambilan data. Dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, disebut juga data asli atau data baru. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terdapat data personalisasi, data keuangan, data peralatan, dan data kekayaan, data produksi, dan juga data penjualan. Data eksternal ialah sebuah data primer atau data sekunder yang dikumpulkan oleh sumber-sumber yang telah ada atau sumber yang lain yang terpercaya. Contohnya, dalam data primer adanya suatu perusahaan terdapat histori keuangan atau produksi. Contoh pada data sekunder ialah data yang terkait tingkat beli daya masyarakat dan perkembangan harga. Kemudian yang ketiga ada jenis data berdasarkan skala pengukuran data, terbagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ialah sifatnya untuk membedakan antar kelompok, contoh jenis kelamin. Kedua, data ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat, contoh tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Ketiga, data interval. Data skala yang punya ciri membedakan, mengurutkan, dan juga memiliki jarak yang sama. Akan tetapi, zero point sifatnya berubah-ubah, tergantung dari skala yang dipakai. Contoh, data skala Celsius, Fahrenheit, dan skala mutlak antara Celsius dan Fahrenheit. Yang keempat, data rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara nilai mempunyai arti. Contoh, waktu, panjang, tinggi, dan berat. Selanjutnya, sifat data. Data kualitatif berupa label atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukuran nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Contoh, warna, jenis kelamin, status perkawinan, jenis defek. Data kuantitatif mengindikasikan seberapa banyak, diskret atau kontinu. Data selalu numerik.
skala pengukuran interval dan rasio. Contoh, tinggi, umur, jumlah defek. Waktu pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu periode tertentu untuk memberikan gambaran keadaan pada waktu tersebut. Contoh, data sensus penduduk pada tahun 1990-an. Data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contoh, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan produksi padi Indonesia tahun 1997 sampai 2006. Berikut merupakan diagram Pareto Chipping Surface per produk Februari 2011. Selanjutnya dapat kita ketahui gold price dimulai tahun 1985 hingga 2010 yaitu mengalami peningkatan. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya, pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan kuesioner atau angket, wawancara atau interview. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, sensus sensus penduduk tahun 1990, sampling. Nah, di sini merupakan contoh teknik pengumpulan data, dapat kita lihat dari gambar berikut, yaitu seperti angket atau kuesioner, observasi, wawancara, dokumen, hingga eksperimen. Kemudian instrumen pengumpulan data, alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data tersebut, kita membutuhkan berupa dokumen seperti buku catatan, telepon, kamera, dan bahan sebagainya. Materi berikutnya, penyajian data. Penyajian data harus dapat meringkas data sehingga dapat menggambarkan informasi sederhana, lugas, dan komunikatif. Tujuan penyajian data: pertama, membandingkan dua angka atau lebih. Kedua, menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu. Ketiga, menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu. Keempat, menunjukkan hubungan antara dua variabel. Cara penyajian data: penyajian tulisan. Tujuannya memberikan keterangan secara tulisan. Penyajian tabel memberikan keterangan angka. Grafik memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau tren. Cara penyajian data: tulisan. Contoh penyajian teks pada tema angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Pada data Bank Dunia tahun 1995 menunjukkan bahwa AKI di Indonesia adalah 600 per 100 ribu per kelahiran, sedangkan Thailand hanya sebesar 100 per 100 ribu kelahiran, Singapura 50 per 100 ribu kelahiran, dan seterusnya. Data SKRT tahun 1995 juga menunjukkan tingkat AKI yang relatif sama, yaitu 550 per 100 ribu kelahiran. Pada opini, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Cara penyajian data: tabel. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Jenis-jenis tabel: tabel induk atau master tabel, tabel silang atau cross tabel, tabel distribusi frekuensi terbagi jadi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif.
Contoh tabel induk menyajikan semua data yang tersedia secara terperinci sehingga pembaca dapat memperoleh setiap informasi yang diinginkan. Tabel induk atau summary table merupakan ringkasan dari hasil berbagai variabel dimuat dalam satu tabel. Tabel ini sangat efisien. Tabel silang untuk menyajikan penemuan seringkas dan seefektif mungkin. Berfungsi sebagai data atau informasi untuk topik yang akan didiskusikan dalam teks. Merupakan tabel silang dari dua variabel atau lebih. Bertujuan membandingkan dua atau lebih variabel yang terkait. Tabel distribusi frekuensi terbagi dua, yaitu distribusi frekuensi relatif atau persen. Cara penyajian data, grafik, macam-macam grafik. Ada bar atau batang, pie atau lingkaran, piktogram atau gambar kartogram atau peta atau statistik. Macam-macam grafik terkait distribusi frekuensi, histogram, polygon, ogive, line atau garis, scatter plot, box plot, Pareto chart, radar chart, stem and leaf. Contoh-contoh grafik. Yang pertama, grafik batang. Yang kedua, grafik pie. Grafik ketiga, statistik. Grafik keempat, grafik peta. Contoh-contoh grafik yang kedua, grafik histogram distribusi frekuensi, grafik polygon frekuensi, grafik ogive, grafik line atau garis.